Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita akan belajar fikih. Ya, di fikih ini kita melanjutkan di pelajaran 2 atau bab 2. Di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang sholat bagi orang yang sakit. Oke, kita buka fikihnya di halaman 17 ya. Di halaman 17 sampai berikutnya. Di sini di judulnya saja sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit saja masih wajib sholat. Apalagi orang yang tidak sakit, apalagi orang yang masih sehat, maka dia sangat wajib ya. Bahkan saking wajibnya sholat itu, sebagai beberapa ulama mengatakan orang yang tidak sholat secara sengaja maka keislamannya itu diragukan ya. Intinya beberapa ulama itu mengatakan bahwa dia belum tentu masuk Islam gitu ya kalau tidak sholat secara sengaja. Oke, dia sudah ingat waktunya sholat, akan tapi dia tidak sholat dengan sengaja. Oke. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang sehat, kita harus bersyukur kepada Allah, salah satunya dengan cara sholat. Oke, sholat. Bapak akan kasih gambaran dulu di sini. Bagi orang yang sakit, Allah memberikan keringanan ya dalam melaksanakan sholat. Contohnya di sini ada yang berbaring ya, berbaring sempurna ini ya. Kemudian ada yang duduk, kemudian alhamdulillah kalau kita masih ini ya, masih berdiri. Mudah-mudahan orang keluarga kita dan orang-orang sekitarnya yang sholatnya duduk dan berbaring hari ini, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya agar dia sholatnya bisa sempurna. Amin amin ya rabbil alamin, termasuk kita ya. Oke. Kalau ini berbaringnya sempurna ya, ada yang lebih tidak sempurna lagi dari sini ya. Oke. Sebelum Bapak lanjutkan ke tata cara sholatnya, Bapak di sini kita buka halaman 18. Di situ kenapa kita mesti dianjurkan untuk sholat meskipun sakit, karena sholat itu yang pertama itu sebagai obat ya. Sebagai obat. Dari hadis yang Abu Hurairah riwayatkan bahwa Rasulullah itu pernah melihat seseorang yang sedang berbaring ya, namanya itu Ashkam Darda. Dia berbaring karena sakit perut. Habis itu Rasulullah tanya, dia menjawab, saya sedang sakit perut katanya. Setelah itu Ashkam itu menjawab, Rasulullah memerintahkan kepada Ashkam, wahai Ashkam, berdirilah kamu, lalu laksanakan sholat. Kemudian dia melaksanakan, dia berdiri. Kemudian apa kata Rasulullah? Bangunlah lalu sholat, karena sholat adalah obat. Jadi meskipun kita sakit, kita wajib sholat ya. Kita niatkan karena Allah ya, agar semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita Allah angkat. Oke, selanjutnya menimbulkan ketenangan jiwa. Sudah sakit tidak sholat ya, malah makin stres ya. Kalau sakit kita semakin dekatkan diri kepada Allah agar kita semakin kuat ya, jiwa kita semakin kuat, semakin tenang, tentram, damai gitu ya, senang ya. Sebagai jalan untuk memohon kebaikan. Pasti kalau sholat itu kita menghadap Allah, kita berkomunikasi dengan Allah ya. Hanya saja kita tidak bisa melihat Allah
karena kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinkanlah dalam diri kita bahwa Allah yang sedang melihat kita ya. Ketika kita sholat, Allah pasti akan menilai kita, Allah pasti melihat kita, Allah pasti memberikan kebaikan kepada kita gitu ya. Oke, lanjut yang terakhir, menghilangkan penyakit hati seperti dengki, sombong, kikir. Pasti ya, karena sholat itu mencegah dari perkara keji dan mungkar. Pasti itu segala penyakit yang ada dalam diri kita ya. Kita harus introspeksi diri ya. Kalau kita itu sering ngomongin orang ya, kalau kita sering jelek-jelekin orang, kita jangan toh pas emang dia harus dibicarain, emang dia harus dijelek-jelekin gitu ya, gak boleh ya. Kita harus introspeksi diri, oh berarti sholat saya belum sempurna, jadi saya seperti ini gitu ya, mungkin hati saya belum bersih. Jadi kita harus selalu sholat menghadap kepada Allah agar hati kita itu bersih, penyakit hatinya hilang. Oke. Selanjutnya di situ di halaman 20 dijelaskan tata cara orang yang sholat duduk dan sholat duduk ya. Sholatnya itu sama ya, seperti dengan sholat biasa, sholat berdiri ya, sama takbiratul ihram seperti ini gitu ya, kecuali memang tangannya yang nggak bisa gitu ya, sama ya. Kalau memang tangannya yang nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak, ya udah niat saja ya hatinya gitu ya. Kalau sholat dalam keadaan duduk itu sama kayak orang berdiri ya, cuma saja posisinya kita duduk, rukunya pun sama, ruku nunduk sedikit agak bungkuk ya, kemudian berdiri dari ruku, habis itu sujud. Kalau sujud itu sujudnya sama ya kalau kita bisa ya, kecuali tidak bisa seumpama encok berat gitu ya, gak bisa sujud, jadi posisi sujudnya itu lebih rendah dari ruku tadi ya, sama tahiyatulnya sama, rokaatnya sama gitu ya. Kecuali yang sakit parah gitu ya, maka rokaatnya itu berbeda ya. Kalau sakitnya itu cuman tidak bisa berdiri, kita sebaiknya rokaatnya itu yang 4, yang 3, jangan dikurangin ya, agar menambah pahala ya kepada Allah, dan pahala itu buat kebaikan diri kita sendiri. Oke, berikutnya kita nanti akan belajar tata cara sholat dengan berbaring telentang ya. Kemudian prakteknya kita handle dulu sampai kalian masuk, lanjut ke materi tayammum. Oke, untuk di pelajaran fikih hari ini kalian tidak usah nulis, tidak usah ada tugas, yang penting kalian simak pelajaran dan materi Bapak ya. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.